Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang Jumat kemarin ditunda. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu karena saya dengan terpaksa harus mengundurkan ke hari Sabtu pagi jam 9 ini yang harusnya dilaksanakan pada hari Jumat kemarin karena saya ada keperluan untuk pemberkasan yang berkaitan dengan kepangkatan dosen. Oke, hari ini sebenarnya ada dua ya. Ada dua materi yang harus saya sampaikan dan kita diskusikan. Kenapa dua? Karena kan numpuk di hari Sabtu. Untuk hari ini kita akan bukan melanjutkan sih, membahas kembali KNN yang sudah menjadi proyek kemarin ya, proyek kelompok. Kemudian yang harusnya dibahas Jumat kemarin. Dan hari Sabtu by default normalnya itu adalah kita akan membahas materi linear regression. Nah, untuk materi linear regression itu juga sudah saya buatkan ini ya, buatkan video ajarnya. Kalian nanti bisa eh, akses untuk pertemuan ke-14 ya. Ini yang sekarang ini itu pertemuan ke-13. Kemudian untuk materi apa? Materi linear regression itu pertemuan ke-15 atau sesi ke-15. Maaf, sesi ke-14. Jadi kalian nanti bisa akses saja di link semuanya sudah saya upload. Untuk yang hari ini materinya belum saya upload secara full karena rekaman ini juga rencana akan saya sampaikan juga di link. Seperti itu. Jadi kalian hari ini harus mengakses dua materi. Materi per- Materi pertama adalah yang saya sampaikan secara live sekarang. Materi kedua adalah video ajar yang sudah saya rekam dan juga kalian bisa cek di sesi ke-14. Jadi hari ini dua sesi 12 dan sesi 13. Sesi 13 dan sesi 14. Pekan depan tanggal tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu adalah pertemuan terakhir, sesi ke-15. Seperti itu. Sisanya bisa digunakan untuk persiapan UAS ketika nanti sudah diumumkan oleh bagian akademik kapan pelaksanaan UAS-nya. Jadi eh, bagi yang tidak hadir hari ini, yang tadi sudah sempat izin ke saya via WhatsApp, tetap bisa mengikuti karena rekaman kuliahnya sudah saya sediakan juga. Oke, sekarang kita mulai saja materinya. Kalau kemarin kan di tugas kelompok itu saya membebaskan kalian untuk mencari dataset yang bisa digunakan untuk project KNN-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan dataset yang baru, yaitu di sini dataset gender classification. Nah, di sini akan saya jelaskan penggunaan metode KNN dalam klasifikasi jenis kelamin ya, berdasarkan fitur-fitur tubuh. Di sini ada 7 fitur, mulai dari long hair sampai dengan distance nose. Kemudian yang paling belakang ini adalah eh, kelas labelnya, label kelas, jenis laki-laki atau perempuan.
Oke, ini yang tampil di depan kalian ini adalah VS Code ya. Jadi saya merun code Python-nya melalui VS Code ya. Jadi tidak melalui Google Colab. Code-nya semuanya sama persis. Yang membedakan itu antara code di Google Colab dengan code device VS Code itu adalah kalau Google Colab itu perlu dua buah blok code untuk mengakses, ingat ya, untuk mengakses Google Drive, di mana di Google Drive itu kita menyimpan datasetnya. Jadi ada dua environment ya. Pertama, environment Google Colab, tempat kita coding. Yang kedua adalah environment Google Drive, tempat kita menyimpan datasetnya. Nah, jadi perlu perlu kode program untuk mengakses atau menjembatani komunikasi antara Google Colab dengan Google Drive. Nah, sementara di VS Code ini, karena saya mengeksekusi code programnya itu secara offline di laptop saya sendiri, jadi saya tidak perlu kode untuk mengakses Google Drive. Jadi kalau kalian perhatikan di pojok kiri ini di panel sebelah kiri ini adalah datasetnya yang gender classification.csv. Kemudian ada file Google Colab-nya atau sebenarnya ini file Jupyter Notebook ya, yang .ipynb ini. Ini eh, adalah file yang bisa apa? Diupload ke Google Colab, Google Drive kalian sendiri. Kemudian diakses atau dibuka sebagai Google Colab. Oke, ini sudah saya jelaskan untuk kelas malam tadi malam. Jadi di sini ada EXP KNN malam atau eksperimen KNN kelas malam. Sekarang kita buka file baru ya. Kita beri nama eksperimen atau XP underscore KNN underscore pagi. Berarti pagi ini kelas kelas kalian ya. Kita beri ekstensinya IPYNB. Oke, sudah terbuka seperti ini. Sebentar saya cek masih ada yang join apa enggak ini. Oke, sudah 22 orang yang join ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita akan buat terlebih dahulu biasanya itu kalau menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab itu ada judul-judulnya ya. Jadi di sini kita buat markdown. Nah, di sini kita bisa menuliskan eh, judul-judulnya atau keterangan di dari isi codingnya. Nah, jadi enaknya atau salah satu keunggulan dari Jupyter Notebook atau Google Colab itu kita bisa memberi informasi kode-kode program itu akan melaksanakan atau mengeksekusi aktivitas apa saja. Nah, misalnya di sini ini sudah saya copy paste ya. Jadi di sini judulnya adalah KNN Classification for Gender Prediction. Jadi menggunakan model KNN untuk mengklasifikasikan jenis kelamin. Jadi notebook atau Google Colab ini akan mengimplementasikan KNN, Key Nearest Neighbor, untuk pada dataset gender classification.csv. Kemudian eksperimen pertama itu adalah datasetnya kita bagi menjadi dua buah subset, yaitu subset training dan subset testing dengan proporsi 80 banding 20%. Kemudian eksperimen keduanya adalah tenfold cross validation atau kita akan bagi datasetnya menjadi 10 bagian yang mana nanti setiap bagian itu akan berganti-gantian menjadi testing set. Kemudian kita juga akan lakukan performance evaluation dan visualization.
Kemudian di sini dataset fiturnya ada 7, yaitu mulai dari long hair. Long hair itu panjang rambut. eh, Nilainya kalau nggak panjang ya pendek, ini binary. Kemudian ada forehead width dan forehead height. Ini artinya lebar jidat dan tinggi jidat. Nilainya adalah continuous. Karena ini kan sentimeter, nilainya bermacam-macam. Tidak bisa kita kategorikan apakah 1 sentimeter, apakah 5 sentimeter, 3 sentimeter, 4 sentimeter. Kemudian ada nose wide dan nose long. Nose wide ini lebar. Lebar ini ya, lebar hidung. Lebar atau kecil atau besar atau kecil. Kemudian nose long ini panjang atau pendek. Kemudian ada fitur lips thin, artinya lebar bibir. Binary nilainya lebar atau tidak. Kemudian ada distance nose to lip. Binary juga lebar atau tidak. Yang terakhir adalah target. Target ini adalah kelasnya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan mengimport library yang digunakan pada notebook ini. Kita ubah dulu di sini selnya menjadi Python. Nah, di sini kita menggunakan Pandas, NumPy. Pandas ini untuk manipulasi data di dalam data frame. NumPy ini untuk matematika numeriknya. Kemudian Matplotlib untuk mengupload gambar-gambar grafik eh, bar chart seperti itu. Seaborn ini untuk visualisasi statistik seperti confusion matrix. Kemudian ada scikit-learn. Ini digunakan untuk memanggil model klasifikasi KNN-nya. Kemudian untuk membagi dataset. Kemudian untuk menormalisasi data dan juga eh, men- mengcodingkan atau mengencode, mentransformasikan label kelasnya sampai dengan matrix klasifikasi yang digunakan. Kita eksekusi. Oh ya ini recurrence. Oke. Selanjutnya kita load datasetnya. Oke, kita sudah selesai import ininya, library-nya. Kemudian kalau kita perhatikan yang code di bawah ini, blok code di bawah ini, yang saya blok ini ya. Nah, ini di sinilah perbedaannya antara coding di VS Code dan juga coding di Google Colab. Kita lihat di sini ketika membaca dataset, kita cukup langsung menggunakan panggil nama apa? Panggil nama datasetnya saja. Gender underscore classification .csv. Nah, di sini berbeda jika di Google Colab. Google Colab kan ini lebih panjang. Ini kan bisa diisi pet ini ya, pet atau alamat dari di mana lokasi datasetnya diletakkan. Biasanya kan ada slash. Kemarin apa? Collab notebook. Collab notebooks. Terus di sininya kemarin singkat saya kalau kelas kita itu AI data kalau nggak salah ya. Dan seterusnya lah. Nah, kalau di Google kok di maaf di VS Code yang diinstal di laptop kita sendiri itu tidak perlu. Nah, langsung seperti ini. Nah, perlu diketahui tidak semua laptop itu bisa ini ya,
Bukan tidak semua sih. Machine learning ini sebenarnya semakin besar datanya itu semakin berat. Jadi kenapa kemarin di awal kuliah itu saya langsung memperkenalkan kalian itu Google Colab tidak langsung di VS Code itu karena ketika running di laptop pas datanya besar sekali itu proses training modelnya akan memakan waktu yang lama karena apabila laptop kita itu tidak kuat, anggap aja spesifikasinya itu tidak mencukupi, bisa jadi eh, proses training dari model klasifikasi kita dari machine learning itu tidak selesai atau butuh waktu yang lama seperti itu. Apalagi ketika nanti kita sudah mulai masuk ke bab bagian deep learning. Nah, deep learning ini semester depan di mata kuliah machine learning. Oke, kita lanjutkan dulu load datasetnya. Di sini kita lihat datasetnya itu memiliki 5.001 data atau 5.001 baris dengan total 8 kolom. Kolom di mana kolom terakhir ini yaitu gender itu adalah kelasnya atau targetnya. Selanjutnya adalah kita lakukan eksplorasi data. Eksplorasi data kita mulai dari shape. Ini yang saya blok shape. Shape itu artinya kita ingin mengetahui dimensi atau ukuran dari dataset kita. Kalau sudah menyebut dimensi atau ukuran itu pasti gampangnya berapa banyak kolom, berapa banyak baris. Kemudian kita gunakan fungsi atau modul isNull. IsNull ini digunakan untuk mengecek apakah ada record atau kolom yang memiliki data nol. Bukan data nol sih, datanya kosong, bukan nol. Nol itu ada ya. Maaf, jadi saya perbaiki. Apakah ada record atau kolom yang sel isinya itu kosong, tidak ada isinya. Nah, jadi kita gunakan istilah missing values. Missing values-nya ada berapa? Kita eksekusi. Jadi di sini shape-nya sama ya, jumlah kolomnya kali jumlah jumlah baris dikali jumlah kolom itu 5.001 dikali 8. Ini adalah shape-nya, shape dari data frame kita atau dataset kita. Kemudian missing value-nya jelas di sini 0. Artinya dataset kita ini cukup lengkap. Tidak ada data yang tidak terisi. Kemudian target variable distribution. Ini adalah proporsi atau distribusi antara jumlah kelas, antara jumlah label di setiap kelas, antara jumlah kategori di setiap kelas. Kelasnya tadi kan gender, jenis kelamin. Berarti kan ada dua ya, perempuan dan laki-laki. Distribusinya yang perempuan itu 2.501, distribusi untuk yang laki-laki ada sebanyak 2.500. Jadi ini kita bisa klaim bahwa distribusi dataset ini di awal itu berdistribusi seimbang distribusinya. Karena kan hanya perbedaan satu orang saja itu tidak signifikan. Ini kalau misalnya kita distribusinya kita buat jadi persentase sama ya 50,009 banding 49,99. Ini sama aja. Kemudian tipe datanya long hair panjang rambut itu integer 65 64, forehead width, forehead height itu float, nose wide, nose long, lip thin sampai distance nose to lip long itu juga integer 64. Kemudian gendernya absurd. Nah, ini adalah deskripsi singkat dari statistiknya atau basic statistik atau biasa kita sebut sebagai
deskriptif statistik. Ini menunjukkan mulai dari eh, jumlah seluruh data untuk setiap kolom, mulai dari long hair sampai distance nose to lip long, sama semuanya, karena nggak ada missing value. Jumlah jumlah datanya 5001. Kemudian min. Min ini adalah rata-rata. Rata-rata dari setiap nilai. Long hair ini misalnya 0,8. 6. Kemudian forehead width itu 13,1848. Forehead height 5,94 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya standard deviation. Standard deviation ini adalah parameter yang digunakan untuk mengecek eh, seberapa variabilitasnya dari suatu data itu seberapa acak, seberapa banyak. Semakin tinggi nilai dari standar deviasi, maka data data dari sebuah kolom itu akan eh, semakin heterogen. Jadi banyak banyak macamnya, variabilitasnya itu tinggi sekali. Jadi standard deviation ini menentukan variabilitas. Kita bisa lihat di sini untuk standar deviasi untuk setiap kolom itu yang variabilitasnya tinggi itu adalah forehead width. Jadi lebar jidat kepala manusia itu bermacam-macam pada dataset ini. Tinggi sekali macam-macamnya. Kenapa? Karena standar deviasinya tinggi. Yang paling rendah itu adalah long hair, hanya 0,3. Kemudian ada min, nilai minimum untuk setiap kolom, 0 untuk long hair, 11,4 untuk forehead, 5,1 untuk forehead height, dan seterusnya. Kemudian ada 25%, 50%, 75%. Ini menunjukkan data kuartil. Jadi dataset itu dibagi menjadi beberapa region atau beberapa bagian berdasarkan persentase kuartil ya. 25% ini adalah kuartil pertama. Kuartil pertama nilainya 1 untuk long hair. Ingat ya nih ya. Ini kita perhatikan dulu data kolom long hair. Kuartil pertamanya bernilai 1. Kuartil kedua atau 50%-nya bernilai 1 juga. Kemudian kuartil ketiga bernilai 1 juga. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari deskriptif data ini? Kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 bernilai 1 semua. Oke, sekarang kita perhatikan. Pada kolom long hair, apabila bernilai 1, itu artinya seorang individu itu memiliki rambut dengan kategori 1, artinya panjang, rambutnya panjang. Jadi kalau misalnya kuartil pertama itu juga bernilai 1, kuartil kedua itu bernilai 1, kuartil ketiga bernilai 1, artinya mayoritas dataset ini individunya berambut panjang. Seperti itu. Jadi sebenarnya kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. Sehingga kita bisa mendapatkan kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3. Karena ketika dibagi-bagi kuartil ini kan urutan juga ya. Karena ketika kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 semuanya bernilai 1, artinya kan mayoritas individu yang ada pada dataset ini berambut panjang. 25% atau kuartil satu itu artinya data kalau diurutkan ya, diurutkan dari kecil ke besar, 25% itu artinya 20%,
urutan 25 ke bawah. Kemudian kalau 50% itu urutan 50% ke bawah. 75% itu artinya kuartil 3 artinya urutan 75% ke bawah. Seperti itu. Karena satu semua eh, pas urutan kedua, urutan kuartil pertama, urutan kuartil kedua, urutan kuartil ketiga itu bernilai satu semua, berarti mayoritas dataset ini memiliki rambut panjang. Tentunya nanti ini juga akan berefek pada korelasi. Nanti kita lihat. Sekarang kita lakukan EDA. Apa itu EDA? EDA itu kepanjangannya adalah Exploratory Data Analysis. Jadi di sini kita plot distribusi datanya untuk setiap kolom atau setiap fitur, kecuali data atau kolom label kelas yang di akhir tadi. Jadi kita akan mendapatkan 7 gambar. Nah, ini gambarnya ya. Saya kecilin dulu sebelah panel kirinya. Nah, kita perhatikan dulu gambar di pojok kiri atas, yaitu long hair by gender atau rambut panjang berdasarkan jenis kelamin. Yang warna pink ini female atau perempuan, yang warna coklat, anggap saja coklat ya, ini adalah laki-laki. Terbagi menjadi dua bar chart atau grafik bar. Kiri itu nol, kanan itu satu. Nah, nol ini artinya rambutnya pendek. Satu ini rambutnya panjang. Nah, yang menariknya di sini. Kita perhatikan yang paling mencuat ke atas ini ya, yang rambut panjang. Yang berambut panjang itu jumlah orangnya atau jumlah manusianya kita bisa cek di sumbu X-nya. Yang 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2000. Nah, yang berambut panjang itu rata-rata semuanya memiliki jumlah di atas 2000 orang. Yang menariknya, ternyata laki-laki juga berambut panjang di sini. Jadi kita tidak bisa membedakan secara langsung apakah jika seseorang itu berambut panjang pasti dia seorang perempuan. Nah, kemudian yang sebelah kiri atau jumlah individu yang berambut pendek itu ada di bawah 500 orang. Jadi di sini ada perempuan yang pink ini, ada perempuan yang memiliki rambut pendek dan jumlahnya sekitar anggap saja di sini 350-an orang. Seperti itu. Ini cara membaca deskripsi dari bar chart dari fitur long hair by gender. Sekarang kita geser ke gambar kedua. Lebar jidat, forehead width by gender juga. Nah, di sini kita lihat datanya tumpang tindih ya antara data laki-laki dan data perempuan, tidak memisah seperti yang tadi. Karena kan tadi apa lebar jidat ini nilainya itu continuous seperti itu. Jadi ada yang 12 cm, ada yang 12,5 cm, sampai dengan ini 15,5 cm. Ini aproksimasi saja. Nah, datanya tumpang tindih, kita hanya bisa lihat bagian atasnya saja. Misalnya di sini saya ambil yang individu dengan lebar jidat 12 cm. Ternyata yang 12 cm itu yang perempuan, female, itu ada total 175 orang. Nah, kalau yang laki-laki itu ada di sekitar 126 orang. Namun, kita lihat di sini, yang bagian sisi kanannya, ini kan hanya warna coklat saja. Ini artinya
eh, individu dengan lebar jidat lebih dari 14,2 sekian ke atas itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Jadi nggak ada perempuan yang lebar kepalanya lebih dari 14,3%, 14,3 cm. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa laki-laki itu memiliki lebar kepala atau lebar jidat yang lebih besar daripada perempuan. Kemudian untuk tinggi jidat juga sama ya, kurang lebih mengikuti trennya seperti itu. Lebih lebih tinggi jidatnya laki-laki daripada jidatnya perempuan. Kemudian ada juga data menarik di samping kanan ini, nose wide atau lebar hidung atau ukuran besar hidung. Nah, nol ini kecil, satu itu besar. Atau nol ini kecil, satu itu lebar hidungnya. Kita bisa lihat di sini, kalau yang nol kecil, itu perempuan itu mayoritas lebih dari 2.000 orang. Itu memiliki hidung yang ukuran hidung yang kecil. Sementara yang menjadi minoritas di sini adalah sedikit laki-laki memiliki lebar hidung yang kecil. Nah, kemudian lebar hidung besar atau lebar yang bernilai kategori satu itu didominasi oleh para kaum laki-laki. Laki-laki memiliki hidung lebih besar eh, daripada hidung perempuan. Jadi wajar ya kalau misalnya kita lihat kan beberapa orang atau ya public figure lah. Itu kalau perempuannya pasti memiliki ukuran hidung yang lebih kecil daripada laki-laki. Oke, untuk gambar plot-plot selanjutnya seperti nose long by gender, lip thin by gender, dan distance nose to lip long by gender, saya rasa kalian bisa sendiri membacanya karena memiliki pola yang sama. Kita lanjutkan dengan kita cek korelasinya. Tadi kan sempat saya singgung bahwa ada akibatnya pada pada fitur panjang rambut terhadap korelasi. Nah, ini kita plot korelasinya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini korelasinya berdasarkan heat map. Merah, warna merah atau semakin merah itu semakin tinggi korelasinya. Kemudian semakin pudar, pudar, pudar sampai dengan abu-abu itu artinya korelasinya negatif. Nah, negatif itu artinya korelasinya lemah, korelasinya lemah. Sekarang kita cek. Perhatikan di pojok kiri atas itu adalah long hair. Long hair itu fitur panjang rambut. Kita cek korelasinya dengan jenis kelamin atau gender encoded. Kita tarik ke kanan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti kita temukan di sini korelasi antara long hair dan jenis kelamin. Kita temukan bahwa korelasinya minus 0,011. Nah, dari angka ini kita bisa tahu dan kita bisa validasi dan konfirmasi bahwa panjang rambut itu tidak berkorelasi positif atau tidak ada kaitannya dalam penentuan jenis kelamin. Ingat ya, jadi insight-nya wawasannya di situ bahwa panjang rambut itu tidak bisa digunakan atau tidak berkorelasi dengan jenis kelamin seseorang. Seperti data tadi, data yang ini ya, atas ini. Nah, yang ini kita lihat bahwa eh, laki-laki itu juga laki-laki atau yang berwarna coklat ini itu memiliki rambut panjang juga dan jumlahnya banyak nih. Nah, kalau misalnya saya tarik lagi ke atas ke deskriptif statistiknya, kita bisa lihat pada kolom long hair, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu bernilai satu semua atau berambut panjang semua. Jadi ya, laki-laki meskipun berambut panjang
itu tidak bisa dikategorikan sebagai perempuan karena datanya berbicara seperti ini. Jadi make sense ya korelasi antara eh, deskriptif statistiknya atau basic statistiknya, kemudian dengan plot gambar bar chartnya, dan juga dengan korelasinya. Jelas ini. Long hair dengan panjang panjang rambut dengan eh, jenis kelamin itu tidak berkorelasi. Bahkan hasilnya negatif kalau diangkakan. Minus 0,01. Kemudian di sini kalau lihat kita sekilas, korelasi yang paling kuat antar fitur itu adalah lebar hidung, besaran hidung. Ini 0,76, korelasinya kuat sekali. Jadi kalau lebar hidung itu besar, besar sekali, itu pasti dikategorikan atau dikorelasikan sebagai seorang laki-laki. Ini 0,76, cukup besar. Kalau misalnya di sini 0,9, artinya lebar hidung itu sudah bisa dipastikan bisa dipakai untuk menentukan jenis kelamin seorang individu. Kalau mendekati satu misalnya, makin lebar, berarti dia pasti laki-laki. Nah, tapi kan nggak bisa gitu juga. Pasti ada poin-poin lainnya. Oke, ini ini hanya rangkumannya saja ya. Tadi sudah saya jelaskan di gambarnya. Sekarang kita lakukan data pre-processing. Ini kita ulangi lagi ya, missing value-nya kita cek. Kemudian, nah ini yang saya blok ini, yang terakhir ini adalah salah satu prosedur yang digunakan untuk mengatasi apabila dalam suatu dataset itu ada missing value-nya. Jadi di sini cara menghandlenya adalah missing value-nya akan dihapus. Ingat, tadi di awal data kita ada sebanyak 5.001 record atau 5.001 baris. Apabila ada missing value akan dikurangi. Kemudian ada juga nih duplikat data atau duplikat rows atau duplikat record. Ini juga akan dihapus. Kenapa data duplikat itu dihapus? Karena apabila tidak dihapus, ini akan membebani proses komputasi yang dilakukan pada Google Colab ataupun yang dilakukan di PC sendiri. Jadi anggap saja kalau datanya duplikat, buat apa kita olah berulang kali. Kemudian di sini kita pisahkan antara kolom fitur dan kolom kelasnya. Kita eksekusi. Missing value-nya aman, sama seperti tadi, nggak ada sama sekali missing value, jadi nilainya 0. Kemudian, nah ini, remove 1070 17 XT, sorry, 1768. Jadi ada 1768 duplikasi data. Jadi dari 5.000 tadi, 5.001 data tadi ada 1768 data duplikat. Nah, ini dihapus. Sehingga final shapes-nya adalah 3.233 kali 8. Jadi berkurang. Data kita berkurang menjadi 3.000 sekian. Fiturnya jelas 3.233 tetap dikali 7. Kenapa 7? Karena satunya menjadi label. Target shape ini adalah ukuran kelasnya. Kelasnya ya jelas 3.233 kali 1. Karena satu kolom saja. Oke, selanjutnya kita encoding. Kita encoding labelnya. Jadi kan labelnya tadi kan male female. Nah, kita encode.
kita ubah menjadi angka. Seperti ini jadinya. Encode jadi seperti ini. Encode targetnya itu female itu menjadi 0, male itu jadi 1. Kemudian distribusinya jumlah female itu ada 1450 dan jumlah male-nya adalah 1783. Kalau keduanya ini ditambah dijumlahkan pasti totalnya adalah 3233. Kemudian ini adalah statistik basic statistiknya sama seperti yang tadi, tapi hasilnya berubah di sini. Minnya menjadi 0,88 0,822. Kalau untuk yang long hair, kenapa berubah? Ya karena tadi datanya kita hapus ya. Karena tadi kan 5001, ini berubah menjadi 3233. Kemudian kita lakukan scaling, penskalaan fitur. Kita gunakan standard scaler, kemudian kita tampilkan. Jadi di sini eh standar scalernya itu kita ubah supaya rentang rentang nilainya itu sama. Ini kan kita bisa lihat di sini misalnya ya. Untuk yang long hair itu 0,4646 yang pertama. Yang kelima ini adalah 0,464619 juga. Kemudian kalau yang untuk forehead minus 1,27005 sampai dengan minus sampai dengan 0,253448. Sekarang kita lihat statistiknya untuk yang belum diskalakan. Data yang paling atas berarti kita cek. Nah ini kan nggak seragam kan? Dia satu di angka satu saja 0101, sementara yang forehead ini rentangnya bervariasi sekali dari 11, 14, 11,8, 14,4 sampai dengan 12,1. Yang forehead juga 6,1, 5,4 dan seterusnya. Nah, ini kan artinya datanya tidak seragam, tidak di dalam jangka skala tertentu. Nah, ini kalau misalnya kita langsung gunakan data seperti ini saja ke dalam suatu model machine learning, itu akan mempengaruhi performanya. Biasanya performanya jelek atau performanya tidak optimal. Sehingga untuk memudahkan model dalam mengklasifikasikan atau mendiskriminasi data testing itu perlu kita skalakan terhadap skala tertentu. Nah, ini fitur means yang berubah ya. Oke, setelah scaling fitur, kita akan lanjutkan ke eksperimen pertama, yaitu kita bagi datasetnya menjadi dua bagian menggunakan training testing sebesar 80/20%. Oke, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kita sudah berdiskusi sekitar 44 menit ini. Oke, kalau nggak ada, sambil saya presensi dulu ya. Ini ada 26 orang yang hadir. Agus Kurniawan, saya panggilnya nggak ada. Nashwa Salsabila, Dia Pak. Aldo Hadir, Pak. Syahrul Ramadan, Hadir, Pak. Citra Mutia,
Rizky Bungsu, Hadir, Pak. Pak Rizkynya hadir Pak, tapi lagi di WC Pak. Chrysopras, Hadir, Pak. Lailatul Ramadhani, Hadir, Pak. Nur Hazlina, nggak ada ya. Lawrence Yasim. Hadir, Pak. Bapak, Citra izin, Pak. Lagi di WC, Pak. Oke. eh Nur Lydia Aziza, Hadir, Pak. Al Anjri, Hadir, Pak. Anang Cahyo. Izin kayaknya, Pak. Dia kan Mapala, Pak. Yang berempat sama Awal Radit sama Ahmad Nur, Pak. Oh ya, oke. Anang Cahyo izin ya. Marsha Octavia, Hadir, Pak. Octavia Ramadhani, Hadir, Pak. Yuliana Olo, Hadir, Pak. Yonathan Stefanus, Hadir, Pak. Syahtriya, Hadir Pak. Abraham, Sabila, Hadir, Pak. Setiandi, Hadir, Pak. Muhammad Gilang, nggak ada ya. Dedi Kurniawan, Hadir Pak. Maria Tricia, Hadir, Pak. Alia Pina, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Muhammad Rizal Azmi, Hadir, Pak. Nisa Puspitasari. Hadir, Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi. eh jadi datanya dibagi menjadi 80 dan 20%. 80 training, 20% testing. Nah, ini datanya dari 3.000 mana tadi 3.233 sekian, itu training setnya menjadi 2.586, testing setnya 647. Kemudian, nah ini yang saya blok ini, training target distributionnya itu untuk female itu ada 1.160, male-nya itu 1426 atau 1.426. Kemudian tes targetnya itu 290 untuk female, 357 eh, untuk male-nya, untuk laki-lakinya. Kali ini proporsinya saja sama aja. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke kemarin kan saya lihat dari eh, beberapa tugas yang sudah dikumpulkan dan juga yang sempat presentasi kemarin itu kan memang sudah kalian coba untuk mencari jumlah K yang optimal. Oke, ini juga kita lakukan hal yang seperti itu yang sama. Jadi K-nya kita set dalam rentang 30 ya. Sebentar.
dalam rentang 1 sampai 31. Ini artinya kita akan mencari K itu eh, K-nya dari 1 sampai dengan 30 nilai K. Nilai K yang kita cari. Kita eksekusi. Oke. Kita lihat di sini, untuk K sama dengan 1, cross validation akurasinya adalah 0,9331 dengan error barnya atau rentang errornya adalah plus minus 0,0264. Kemudian K sama dengan 2 nilainya masih sama, akurasinya cross validation akurasinya adalah 0,9331. Tetapi error barnya meningkat dari 0,02 menjadi 0,03. Setelah kita cek sampai dengan 30K, itu K yang paling bagus adalah K 26. K ini jumlah tetangganya ya. Kan K nearest neighbor. Jadi kita akan mencari jumlah parameter banyak tetangganya atau K-nya sebanyak berapa supaya model kita optimal dalam mengklasifikasikan. Jadi di sini K-nya ada 26, bernilai 26 dengan cross validation akurasinya sebesar 0,9571. Oke, jadi setelah kita mendapatkan K-nya yang paling optimal itu 26, maka kita akan lanjutkan ke pengimplementasian pada model dengan K yang optimal yaitu K 26. Kemudian kita plot semua ini, semua histori pencarian K ini dalam sebuah grafik yang dilengkapi dengan error bar. Nah, kita lihat di sini, ini sebenarnya sama ya grafiknya. Ini grafik cross validasi yang di bawah sumbu X-nya itu adalah nilai K, sumbu Y-nya ini adalah sumbu cross validation akurasi. Oke, tadi kita sempat sebutkan bahwa ketika K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 itu memiliki akurasi yang sama. Hanya saja error barnya yang berbeda. Error bar untuk K lebih 2 itu lebih besar, lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita disuruh membandingkan pilih mana antara K sama dengan 1 dengan K sama dengan 2, jelas kita pilih K sama dengan 1. Kenapa? Karena error barnya lebih sempit. Nah, kalau ini kan lebih besar nih. Kita lanjutkan pencarinya sampai dengan K-nya itu 26. K 26 ini cross validation akurasinya lebih besar, paling tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini kan saya beri tanda tanda titik-titik ya. Ini K-nya sama dengan 26, error barnya cukup kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kalau gambar yang bawah ini itu hanya versi detail untuk K sama dengan 0 sampai dengan 15. Kalau yang di atas ini kan agak sempit ya, karena K dari 0 sampai dengan 30 itu dimampatkan jadi 1. Nah, sementara kan kita mau coba lihat kalau dilebarkan gambarnya, kita secara detail mau lihat itu seperti apa. Nah, ini gambarnya yang bawah ini. Nah, garis putus-putusnya kan ada di K sampai dengan 26 kan. Seperti itu. Oke, sudah. Setelah kita identifikasikan sama dengan 26 yang memberikan performa paling optimal, kita lanjutkan, kita buat atau kita training final modelnya pada skema 80-20 ini. Nah, di sini training final KNN with K sama dengan base K atau nilai K terbaik. K terbaik ada 26, dinilai 26. Kita training. Kita peroleh tes akurasinya adalah 0,9552, presisinya 0,97, recallnya 0,94, advance score-nya 0,95 sekian, dan AOC ROC-nya 0,9878.
Apa ini AUC ROC? Nanti akan saya jelaskan di gambarnya berikutnya. Oke, selanjutnya kita print detail classification reportnya. Nah, akurasinya 0,96. Tadi kan 9552. Ini 9552 ini bisa dibulatkan ke atas ya. Karena pada classification reportnya ini hanya 2 desimal saja. Nah, yang menarik ini adalah yang bagian bawah ini. Per class matrix. Untuk female, true positifnya itu adalah 280, false positifnya 19, false negatifnya 10. Kalau true positif ini artinya adalah perempuan diprediksi perempuan. Ada total sebanyak 280 individu. Kalau false positif itu adalah eh laki-laki diprediksi sebagai perempuan. Totalnya ada 19 individu. Kenapa bisa salah? Ingat tadi ada data yang membuat korelasinya rendah, yaitu panjang rambut itu tidak menentukan jenis kelamin. Ada laki-laki berambut panjang tapi dia itu bukan perempuan. Jadi false positif ini adalah laki-laki diprediksi perempuan. Ada 19 orang. Kemudian kalau false negatif itu adalah dia itu perempuan tapi malah diprediksi sebagai laki-laki. Totalnya ada 10 orang atau 10 individu. Kemudian untuk kelas yang laki-laki true positif itu ada sebanyak 338. Ini artinya laki-laki itu diprediksi sebagai laki-laki. Kemudian kalau false positif pada kelas ini itu artinya adalah dia itu eh, seorang perempuan tapi malah diprediksi sebagai laki-laki. Ada sebanyak 10 orang. Kemudian kalau false negatif dia itu adalah seorang perempuan tapi malah diprediksi sebagai laki-laki. Ada sebanyak 19 orang. Kita bisa lihat di sini berkebalikan ya. False positif pada kelas perempuan atau kelas female itu adalah false negatif pada kelas laki-laki. Ini lihat jumlahnya berkebalikan. Jadi untuk memahami ini memang perlu dibaca ulang. Apa itu false positif, apa itu false negatif. Oke, sekarang mulai kita gambarkan deskripsi dari modelnya. Karena ini model binary, kita bisa cek confusion matrixnya. Yang warna biru ini adalah jumlah benarnya. Jumlah benar maksudnya jumlah prediksi benar. Kemudian yang putih, yang 19, 19 dan 10 ini adalah jumlah prediksi salahnya. Nah, sekarang kita geser ke gambar di kanan ini, yang ada gambar garis merah. Ini yang disebut dengan ROC curve atau kurva ROC. Apa itu ROC? ROC itu kepanjangannya adalah Operating Characteristic. Receiver Operating Characteristic atau visualisasi performa model klasifikasi biner. Kenapa disebut klasifikasi biner? Itu karena kita hanya punya 2 kelas, male dan female, laki-laki dan perempuan. Jadi ROC ini itu menggambarkan tingkat positif benar atau true positif terhadap tingkat positif palsu atau false positif terhadap berbagai nilai ambang batas atau threshold. Nah, kita lihat di sini.
Ya. Nah, yang saya alur warna hijau ini ya. Nah, ini adalah kurva ROC-nya. Semakin dia berbentuk siku-siku, itu menunjukkan model sangat bagus sekali. Kenapa saya sebut siku-siku? Karena kan ada ada suatu saat di mana modelnya itu bentuknya seperti ini, yang hijau di bawah ini. Nah, kalau bentuknya ini eh, tidak tajam seperti sudut siku-siku ini, itu pasti modelnya jelek sekali. Model klasifikasinya atau model KNN-nya jelek sekali. Nah, aduh. Sementara kalau misalnya bentuk kurva erosinya ini semakin berbentuk siku-siku, dia akan semakin bagus, menunjukkan model itu bagus. Ini terbukti dari apa? Terbukti dari akurasinya tadi yang 95% ke atas. Nah, itu kan artinya sudah bagus. Kemudian ada yang namanya AUC. Apa ini AUC? AUC itu kepanjangan dari area under curve atau area di bawah kurva merah ini. Oke, saya ini ya saya warnain saja. Jadi area under curve itu yang ini, nih, yang saya arsir. Nah, ini kan kita bisa hitung dengan cara menghitung luas segitiga ya. Nah, area under curve-nya adalah 0,98. Ini juga apabila area under curve itu mendekati angka satu, itu salah satu indikasi bahwa model klasifikasi yang kita buat itu adalah model yang bagus. Semakin kecil, mendekati 0,5, itu modelnya jelek. Oke, itu saja. Sekarang kita lanjut lagi ke code berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan eksperimen kedua. Jika eksperimen pertama tadi adalah kita membagi dataset menjadi dua bagian, sekarang kita akan membagi dataset menjadi 10 bagian yang sama besar menggunakan tenfold cross validation. Caranya kita panggil saja modul cross val score. Kemudian scoringnya adalah kita cek adalah akurasi. Jadi yang di print ini adalah akurasi. Kita bisa lihat di sini ada 10 akurasi. Fold 1 atau bagian 1 itu 0,949 akurasinya. 9498. Kemudian fold kedua adalah 0,9575 sampai dengan fold ke-10 0,9610. Lalu dari 10 akurasi ini itu akurasi mana yang kita pakai? Nah, kalau kita sudah berbicara tenfold cross validation, itu kita akan gunakan rata-ratanya. Jadi 10 ini dibagi menjadi rata-rata. Jadi rata-rata yang kita laporkan adalah akurasinya adalah 0,9571. Kemudian kita bisa cek di sini standar deviasinya kecil ya 0,0145. Artinya ketika model di testing sebanyak 10 kali itu menghasilkan akurasi yang homogen. Artinya konsisten. Akan menjadi berita buruk kalau standar deviasinya ini besar. Seperti itu. Kalau besar artinya kan model ini tidak general ya. Ketika digantian di testing pada data tertentu malah hasilnya jelek. Kalau seperti ini kan datanya bagus. Standar deviasinya sedikit atau kecil. Oh. Kiki
Oke, saya kembali lagi ya. Tadi terputus berarti ya. Oke, sudah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sekarang kita visualisasikan akurasinya ya, menggunakan eh, box plot dan bar chart. Oke, di gambar yang pojok kiri, paling kiri ini ya, tenfold cross validation accuracy distributions, ini kita sebut yang namanya box plot. Box plot ini menunjukkan distribusi dari akurasi yang 10 sebanyak 10 buah tadi. Kita bisa lihat di sini eh rata-ratanya tadi kan 0,95 nih di garis warna orange ini kayaknya atau coklat ini itu adalah datanya ada 0,95 di sini. Kemudian eh ini adalah batas atasnya atau bar paling atasnya, batas paling maksimum. Yang bawah ini adalah batas bawahnya. Dari box plot ini kita bisa simak atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa data modelnya ini memberikan performa yang bagus karena minim apa yang namanya itu minim outlier. Jadi tidak ada akurasi yang jelek. Jadi dia akurasinya di kepala 0,9 semua. Bisa terlihat dari gambar di tengahnya, bar chart di sebelah kanan ini, kita lihat bahwa eh outlier itu ada di angka akurasi 0,923. Kalau di box plot sebelah kiri, di box plot sebelah kiri, ini yang disebut outliernya. Outlier. Oke, itu yang disebut outlier. Kita lanjutkan. eh jadi ini outliernya nih ya, 0,923. Kemudian Apa? Hilang kesemak aku. Udah jangan kepadamu nulat. Hilang kesemak. oke, ini yang sebelah kanannya ini adalah akurasi histogramnya. Di sini dari akurasi histogram ini juga menunjukkan histogram itu kan sebenarnya mirip ya, mirip dengan bar chart di sebelah kirinya. Hanya saja di sini datanya berdasarkan frekuensi. Oh, gampangnya gini, kalian bisa cek kalau yang gambar tengah ini itu sumbu X-nya adalah volt number, sementara kalau di kanan ini, kanan di kiri itu sumbu sumbu Y-nya itu adalah nilai akurasinya. Nah, kalau histogram ini sumbu X-nya itu adalah akurasi. Jadi akurasinya itu berada di mana? 0,92, 0,93, 0,95, 96, 97, 98. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah frekuensi. Jadi dari 10 kali training model per volt itu pada ngumpul akurasinya itu ada di sekitar 0,96 dan 0,97.
Nah, terlihat dari di sini. Nah, ini kan tinggi akurasinya. Ngumpul di situ. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke penjelasan. Bentar. Tenfold cross validation itu supaya kalian punya bayangan. Wah, ini gambarnya rusak ya. Sebentar kalau gitu. Ini carikan gambarnya dulu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah contoh visualisasi dari proses tenfold cross validation. Jadi dataset itu dibagi menjadi 10 bagian. Misalnya ya, ini saya sebut sebagai fold yang pertama, yang satu ini, yang ini. Nah, fold yang pertama ini adalah bagian pertama itu menjadi data testing. Jadi tadi data dibagi menjadi satu ya. Atau iterasi pertama atau fold pertama itu dataset menjadi dibagi menjadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana untuk fold pertama satu ini atau bagian pertama atau fold satu ini di assign sebagai data testing tesnya. Sisanya dari 2 sampai dengan 10 itu jadi data training. Oke. Kemudian untuk fold kedua yang di bawahnya yang ini. Nah, yang ini fold keduanya atau bagian keduanya itu berperan jadi data testing. Sementara fold satu atau bagian satu, kemudian bagian 3, 4, 5 sampai 10 jadi data training. Kemudian untuk fold ketiga, giliran bagian ketiganya jadi data testing. Fold atau bagian satu, bagian 2 sampai 4, 5, 6 sampai 10 itu jadi data training. Kemudian pada fold keempat, bagian keempat yang jadi data testing, sisanya jadi data training. Dan seterusnya sampai tenfold ke 10. Jadi di ini proses ini dilakukan secara 10 kali sehingga semua bagian tepat menjadi data testing sebanyak satu kali. Jadi ganti-gantian semuanya ke bagian berperan sebagai data testing. Ini yang disebut dengan tenfold cross validation. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian yang terakhir ini. Yang terakhir ini adalah
fitur importance. Nah, di sini jadi saya beri label fitur importance analysis using correlation with prediction. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini adalah fitur importance dari semua fitur yang ada di dalam dataset. Ingat ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fitur importance itu bisa kita analogikan sebagai fitur mana yang paling penting terhadap proses klasifikasi jenis kelamin. Kita bisa lihat di sini eh, absolute correlation atau tingkat kepentingan dari fitur long hair itu kecil sekali. Jadi kita bisa anggap long hair ini tidak berguna dalam proses klasifikasi jenis kelamin manusia. Kemudian ada 4 fitur yang sangat mempengaruhi jenis kelamin. Yang pertama adalah nose wide, distance nose to lip long, nose long, dan lip thin. Sementara kalau forehead dan forehead width dan forehead weight ini punya apa namanya kontribusi yang marginal atau sedang lah seperti itu. Jadi ini oke ACC, yang ini anggap aja separoh ACC, yang ini pure ditolak. Jadi long hair ini nggak usah dipakai, dibuang nggak apa-apa. Jadi kita bisa fokus kepada nose wide, distance nose to lip, distance nose to lip, nose long, lip thin. Dan juga kita juga boleh memasukkan fitur lebar jidat dan tinggi jidat seperti itu. Oke, saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya buka sesi kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada, eh, ini kalau rekamannya ada ya, rekamannya tadi kan sempat keputus, entah bisa kerekam dengan baik apa tidak. Kalau misalnya ada nanti akan saya berikan linknya juga, saya upload di AdLink. Dan Jupyter Notebook ini juga saya upload. Oke. Eh, ini tidak ada ya, anggap aja saya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan di grup WhatsApp kita bersama. Terima kasih atas kehadirannya untuk pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali ada materi kedua yang sudah saya siapkan yang bisa kalian akses di sesi ke-14. Ya, betul. Di sesi ke-14 kalian bisa cek itu materi berkaitan dengan linear regression. Yang Oke, terima kasih berbeda. atas kehadirannya. Mohon maaf sekali karena harus mengambil waktu istirahatnya di hari Sabtu. Semoga pekan depan tetap dilaksanakan sesuai harinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan kalau mau live.